Kita akan mulai hari pertama dalam kegiatan kuliah subuh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kita telah memasuki hari yang ke-20. Dan marilah kita berselawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah Tuhan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di dunia akhirat nanti. Menghormati beliau Al-Karam Bapak Haji Musyawdi yang insyaallah menjadi narasumber pada kesempatan hari ini, yang tentunya kita akan bagi dua di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah 15 menit ke depan beliau akan menyampaikan sedikit pembukaan di dalam kegiatan ini. Kita mengambil tema adalah kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian pada sesi berikutnya, insya Allah kita tidak lari jauh dari judul yang sudah atau dari tema yang sudah disampaikan ke beliau yang akan membawakan hari ini. Kita akan melakukan dialog tanya jawab. Baik, untuk efisiensi waktu, kita akan mulai pada beliau. Apa sih sebenarnya kemudian di 10 malam terakhir ini? Tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang akan kita gapai di sana? Untuk itu kita serahkan kepada beliau untuk memberikan materi hari ini. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wa ba'd. Masyaallah, syukur alhamdulillah, pagi ini betapa nikmat Allah karuniakan kepada kita sehat walafiat juga kekuatan yang tentu saja di setiap waktu-waktu yang kita jalani untuk beribadah kepada Allah pasti ada saja tantangannya. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan bahas satu topik yang sesungguhnya memang sudah cukup populer, yaitu Ashrul Awakhiri min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti terdapat sesuatu yang istimewa. Nah, keutamaan itulah yang kita coba bicarakan, kita coba diskusikan. Walaupun ini memang sudah sama kita pahami karena sangat populernya hadis-hadis tentang 10 hari terakhir. Salah satunya dari Ummahatul Mukminin, ibunda tercinta kita, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita tahu ini istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Yang notabene hadis itu tidak diketahui oleh para sahabat. Hanya Aisyah yang tahu keadaan Rasulullah secara pribadi ya di rumah. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Idza dakhalatil 'ashr min Ramadan," jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu memiliki perubahan sikap. Paling tidak dalam tiga hal. Yang pertama disebut secara kinayah, syadda mi'zaruhu, dia mengencangkan sarung. Ternyata pakaian untuk sholat di zaman Rasulullah itu mi'zar, sarung. Memang kelihatan pakai gamis ya, tapi ternyata dalamnya ada sarung juga. Kenapa mengencangkan sarung? Ya, bisa dimaknai secara majazi juga ya. Artinya apa? Nabi di 10 hari terakhir, para ulama tafsirkan perkataan Aisyah itu tidak lagi mendekati istrinya.
dalam artian ya tidak lagi berhubungan suami istri. Jadi kalau kenikmatan seperti ini sudah ditanggalkan, berarti ada yang jauh lebih nikmat. Nah, makna kedua, para ulama itu menafsirkan hadis ini, yang sikap yang pertama itu memang kalau kita merujuk kepada kata sarung yang dipakai untuk sholat, berarti Nabi itu memang ingin serius menambah aktivitas-aktivitas ibadah. Ya. Jadi tidak dimaknai hanya sekedar sekencang sarung, tidak. Ya. Sekencang ikat pinggang, artinya apa? Semangat harus ditambah. Ya. Yang kedua, nah ini yang luar biasa ya. Ahya lailah wa ahya lailah. Bukan berarti di 20 hari sebelumnya Nabi tidak menghidupkan malam. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu ramai dengan aktivitas-aktivitas ibadah di malam hari. Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail di luar bulan Ramadan memang utamanya dikerjakan setelah tidur. Ya. Tapi karena merujuk kepada sikap para sahabat yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka keutamaan qiyamul lail itu jatuh sebelum tidur. Jadi habis bisa langsung sambung dengan sholat sunnah. Sebenarnya sholat ba'diyah isya itu sudah masuk qiyamul lail. Bahkan dia lebih utama daripada sholat tarawih. Nah, agak aneh juga ya. Ada setelah sholat isya cuma berduduk-duduk bertunggu sholat tarawih. Ya, malah meninggalkan sholat rawatib yang muakkad, hampir wajib. Ya. Nah, karena itu tidak boleh tinggalkan. Ya. Yang lebih utama dibandingkan dengan ibadah sunnah lain yang keutamaannya itu lebih rendah. Jadi aneh gitu. Nah, oleh karena itu menjadi lebih utama di bulan Ramadan, khusus qiyamul lail itu dikerjakan itu setelah sholat isya. Apalagi ada yang mengerjakannya bersama imam sampai imam salam, maka dia dicatat sholat qiyamul lailnya sepanjang malam. Nah, ini bedanya. Ya, kalau setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sampai datang waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang disaksikan para malaikat itu adalah sholat subuh. Nah, sehingga itu jangan terlalu cepat-cepat menyelesaikan sholat subuh. Usahakan bawa ayat yang agak panjang. Ya, hindari bawa surah Qul, ya, atau trikul itu jangan dibawa di subuh itu tidak lazim. Ya, dan ada celaan terhadap orang yang tergesa-gesa sholat subuhnya dan ba'da subuhnya, karena ini waktu yang paling senggang. Ya, beda dengan zuhur, kita buru-buru boleh ke kantor, lanjutkan kerja boleh. Tapi dicela orang yang segera berdiri setelah subuh, sebaiknya menambah zikir. Terakhir yang ketiga, dalam hadis ini dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah itu juga aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Jadi saking pentingnya Nabi mengabarkan dengan sikapnya, ada yang penting ini, ya, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Baik, itu dulu sikapnya. Nampak begitu seriusnya Rasulullah. Apa sih yang terdapat di dalamnya? Nah, satu, ya, kalau kita mulai banyak sebenarnya, ya. Apa yang semua keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan jauh lebih banyak ketika dikerjakan di 10 hari terakhir. Ingat, ya, kesungguhan ibadah itu nampak di awal. Ya, kalau ada yang semangat di awal-awal, tiba-tiba cuma 3 hari, istilahnya alim-alim belum tuh, ya. Jadi banyak kelompok yang begini, ya, sehingga itu memang setelah Ramadan berlalu itu kita hanya akan terbagi pada 3 kelompok. Yang pertama yaitu ibadur rabbaniyun, yang kedua ibadur ramadaniyun, dan yang ketiga, mudah-mudahan tidak termasuk yang ketiga kita, ya. Yang pertama itu disebut rabbani, hamba yang rabbani.
Artinya apa? Dia menganggap Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan, malah setelah Ramadan dia menjadi semakin cerah, mendapatkan pencerahan batin, lebih stabil ibadahnya. Ada yang semangatnya cuma di Ramadan, maka dia disebut Ramadani. Dan ada yang justru banyak melakukan apa? Kedurhakaan, meninggalkan keutamaan, bahkan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Nah, inilah yang disebut dengan hamba-hamba syaitan. Ya, bukan ketoni ya. Nah, syaitani. Ya, karena gara-gara dosa ini masih banyak. Ya. Perlakuan yang itu mendurhakai Allah. Padahal setan sudah dibelenggu kan? Nah, tapi setan meninggalkan kader-kadernya. Ada yang melanjutkan tugas syaitan. Nah, inilah yang disebut dengan hamba syaitan. Jangan sampai masuk pada kelompok itu. Nah, keutamaan yang pertama apa sebenarnya? Satu, disebutkan itu di surah Al-Baqarah 184 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Apa beda nazala dengan unzila? Kalau nazala ada tasdid ya. Dua-duanya bermakna turun. Ya, nazzala alaika. Kami turunkan kita pada Muhammad. Tapi ini sama dengan Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah apa Lailatul Qadar itu? Inna anzalna, tidak ada tasdid. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Nah, kalau nazzala, itu proses turun yang sifatnya berangsur-angsur. Nazzal. Tapi dia tidak satu kali. Nah, ada yang dia turunnya itu satu paket gitu. Nah, itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu. Cuma tidak ada penyebutan waktunya, tanggal berapa, hari apa, tidak ada. Betul-betul dirak itu kata rahasia. Ya. Itulah yang terjadi turunnya Al-Qur'an sekaligus itu. Dari Lauhul Mahfuz, kitab besarnya Allah itu diambil turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu pos langit dunia. Ya, langit ini baru langit pertama saja, masya Allah tidak ada yang bisa menyentuh. Ya. Kecuali Nabi yang sudah dibawa tembus ya, menembus langit pertama sampai ketujuh. Nah, selanjutnya apa keutamaan selain Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir? Ini luar biasa, ya. Tidak pernah ada Allah perintahkan malaikat itu turun melewati langit dunia ke bumi ini, itu sampai dunia itu disesaki oleh penduduk malaikat itu. Ya, malaikat rela pindah tempat hanya untuk mengistimewakan apa yang terjadi di 10 hari terakhir dalam Ramadan. Bahkan saking sesaknya dunia pada saat itu, matahari pun tidak bisa menampakkan cahayanya dengan sempurna. Terhalang oleh malaikat itu. Jadi kalau kita bangun, kita keluar subuh, lihat matahari bersinar, tapi dipandang mataharinya itu tidak menyilaukan, bahkan tidak terasa menyengat. Artinya malam itu baru saja terjadi Lailatul Qadar. Ya, cukup 3 saja, kita tidak urai panjang. Dan yang ketiga tentu saja adalah keutamaannya tidak terjadi, bahkan tidak terjadi di malam-malam lain, ya. Bahkan Allah hanya menambahkan huruf tak marbuta itu hanya pada malam ini. Jadi malam-malam lain itu disebut al-lail, la al-lail. Tapi satu malam yang ditambahkan tak marbuta, yang itu 3 kali disebut dalam satu surah. Biasanya kan Allah sebut saja sekali, kemudian pakai kata ganti, ya. Disebut apa namanya Nabi Musa, ya, yang berikutnya tinggal pakai hu, ya. Tapi ini mulai dari ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr. 3 kali berulang untuk memberikan stressing yang kuat
bahwa ada keistimewaan di malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini hanya terjadi di satu malam. Inilah yang ditutup rapat rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah, ya, para ulama sudah merumuskan bagaimana cara menemukan malam Lailatul Qadar. Yang paling hebat cara menemukan Lailatul Qadar itu adalah hidupkan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir di 10 hari terakhir. Di asyril awakhir, pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, yang paling penting adalah sesungguhnya aktivitasnya apa saja yang harusnya kita lakukan di situ. Ya, kalau melihat Nabi cukup bersungguh-sungguh. Nah, tentu saja pertama, jadikan amalan utama bacaan Quran. Ya, saya sudah sampaikan di ceramah ya, bahwa kadang-kadang bacaan Quran di saat-saat tertentu tidak menjadi zikir utama. Ya, tapi disesuaikan dengan penyebutan waktu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, ini panjang sekali penjelasannya. Ya. Kemudian upayakan memang kita berubah sikap di 10 hari terakhir. Ini kontemplasi. Ya, ibaratnya memang yang namanya kehidupan dunia ini, ibaratnya bagi orang beriman itu adalah sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Ya, wajah natul kafir. Dia jangan surga orang-orang kafir. Itu orang-orang yang tidak mau diatur, ya sudah. Jadikan saja kehidupan dunia ini surga. Tapi kalau kita ingin meneguhkan diri kita sebagai seorang hamba, maka hiduplah seperti orang yang terpenjara. Mau lakukan ini ada aturan, ada batasan-batasannya. Itu cara menemukan pencerahan batin. Maka jadikan 10 hari terakhir inilah, ya, jangan dulu terlalu banyak beraktivitas hal-hal keduniaan. Kalaupun kita harus mencari nafkah dalam perkara duniawi, tarik perkara duniawi itu menuju kepada kepentingan akhirat. Mungkin di 10 hari terakhir ada yang tidak bisa meninggalkan tugasnya, pekerjaannya sebagai penjaga toko misalnya, bawa bentor misalnya, ya, harus ke kantor. Nah, bagaimana aktivitas kantor, pekerjaan, apapun itu kita tarik dia diisi dengan aktivitas ukhra. Nah, diamnya pada Sayyidina Ali. Kalau saya jawab ini pertanyaan, sekaligus juga menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap di 10 hari terakhir. Jadi jangan bahkan sampai dengan pikiran kata Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu, ya. Diamnya orang-orang di 10 hari terakhir adalah perenungan, dan setiap bicaranya itu adalah zikir. Ya, jadi kalau kita ingin menemukan pencerahan batin, paling tidak jangan berlebihan dalam 4 perkara ini. Ya, 1, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Yang kedua, jangan terlalu banyak tidur. Kurangi tidur. Ini hambatan pencerahan batin. Berlebih-lebihan dalam tidur dan makan. Ya, jago data bicara. Kurangi bicara. Kecuali bicaranya itu adalah dalam rangka menambah spirit iman. Ya, suasana menambah semangat untuk beriman kepada Allah. Itu saja. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Keempat apa? Dari hambatan pencerahan batin kita itu kadang ya, kita terlalu banyak bergaul dengan orang yang jauh dari Allah. Batasi interaksi kita dengan orang-orang yang tidak membuat kita bersemangat dalam keimanan. Itu saja insya Allah. Ya, kalau kita mampu menjaga diri kita dari 4 perkara itu, nah insya Allah bisa lebih membantu memudahkan perjalanan rohani kita, misi kerohanian kita untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Kalau bisa diprogramkan, kalau misalnya punya uang 50.000, bagi jadi 55.000, 10 kali ya masuk maghrib sudah mulai agak dimulai, ya, masukkan ke kota kamu, ya, yang mungkin bacaan Qurannya masih agak lambat, toh setiap habis baca Quran jangan sampai malam lewat tidak baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ini sederhana saja ya. Itu kan sudah sama dengan baca 1
Al-Quran ya, tapi jangan berantem di situ juga, tetap harus saya paham Quran ya. Iya. Kul hulti ya, dalam kul huwallahu ahad ya. Tapi itu kan keutamanya jelas, kita sudah tahu dan hadisnya masyhur juga ya. Dan berbanyak tilawah Quran gitu ya. Kalau bisa ada agenda untuk menghatamkan Al-Quran. Dan terakhir boleh kita tambah sholat di sepertiga malam. Dan setiap mau masuk masjid niatkan i'tikaf. Nawaitu an a'takifa ya fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Setiap orang berdiam diri di masjid senantiasa selalu niat i'tikaf. I'tikaf itu batal kalau dia belum keluar masjid. Ya, mau apa saja, mau tunggu waktu sholat kah, mau aktivitas zikir kah, niat i'tikaf, karena itu disyariatkan di dalam ini. Terima kasih. Inilah saja barangkali mengantar kami. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa berinteraksi dalam tanya jawab, dan kalau ada yang bisa kami jawab, kami jawab insyaallah. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul. Luar biasa penjelasan dari beliau. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab dan dua penanya. Dua berarti saya akan mulai silakan dulu. Jadi silakan dulu Pak Budi dengan Imam. Bisa itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari Bupati Mataram, perubahan diri yang dilakukan oleh Rasulullah menguatkan dekat sarungnya ketika di 10 hari terakhir. Karena kita melihat daripada kualitas iman kita sebagai umat ini beda dengan kualitas iman dari para nabi maupun sahabat. Itu kadang mungkin ada di antara kita yang pernah kita praktekkan, tidak mungkin disampaikan. Itu disampaikan ke istri. Kira-kira seperti apa cara untuk menyampaikan supaya istri kita tidak tersinggung? Karena kita bilang kita masih mau hidup lama pun kalau bisa kita dengan dulu berhubungan dengan hubungan suami istri. Karena istri bilang kan malam membatalkan puasa. Nah, bagaimana 10 hari naluri daripada seorang istri dan pasti juga tidak tahan Ustaz. Ini kan malam, hadis itu kan bisa mandi dengan berbagai macam alasan. Karena namanya perempuan mungkin beda dengan kita. Kira-kira cara sikap kita menghadapi apabila ada ini dari istri. Saya kira seperti itu. Mungkin itu saja Ustaz dari saya. Terima kasih. Ya, saya tuduhkan saja Pak Ustadz, ini masih ada kaitannya dengan keistimewaan dan keutamaan 10 hari terakhir. Itu bicara tentang sholat kafarah. Sholat kafarah itu sebagaimana saya pernah baca dan itu di dalam kajian, itu bisa menutupi sholat-sholat wajib yang pernah kita tinggalkan 70 tahun bahkan 400 tahun. Saya ingin penjelasan tentang itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin untuk menjawab. Hadirin jamaah sekalian, juga pemirsa live streaming channel ya, channel Majelis Alim Al-Qawwa. 10 hari terakhir itu kita berharap, kan keutamaannya itu kan khairun min alfi syahr.
khairun min alfi syahr. Dia bukan nilainya setara ya dengan orang beribadah 1000 bulan, tapi Allah menggunakan kata khair, dia lebih baik. Jadi supaya ada kejelasan berapa nilai keutamaannya, ya sebutlah angka 1000 bulan. Tapi bukan itu yang kita dapatkan, 1000 bulan itu lebih dari itu. Bahkan orang yang hanya sempat saja beramal, misalnya dia dapati malam Lailatul Qadarnya di 21, malam 21, dan dia hanya sempat dia baca satu surah di juz 29 ya, surah Nun ya, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, dia ajar itu, dia baca Nun tidak berhenti selama 83 tahun. Sebayangkan itu dia dihidupkan dalam keadaan sedang membaca surah Nun pada hari terbangun ya. Dan itu amalannya melampaui orang-orang yang bisa hidup ratusan tahun. Kalau itu dia dapat berkali-kali. Itu hanya satu huruf aja yang sederhananya, apalagi kalau kita melakukan amalan yang jauh lebih istimewa daripada itu. Sebenarnya para sahabat ini kenapa asbabun nuzul surah Lailatul Qadar itu apa sebenarnya? Nabi berkisah tentang kehidupan kaum Bani Israel yang Allah karuniakan usia mereka itu 100 ya. Nabi sempat ceritakan satu umat dari Bani Israel yang Allah karuniakan sampai 500 tahun. 500 tahun dan dia habiskan itu untuk ibadah. Dia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga para sahabat ini cemburu dengan usia mereka. Usia umat akhir zaman umat Nabi Muhammad ya 60. Kalau dapat bonus ya bisa sampai 70. Ya. Alhamdulillah kalau dapat bonus dia sudah dekat dengan Allah ya. Ini dapat bonus malah tiap malam ada di tempat hiburan ya. Nah, sehingga turunlah kabar. Jibril sampaikan ada satu surah disampaikan kepada para sahabat ya, insya Allah umat Nabi Muhammad bisa melampaui pahalanya umat-umat terdahulu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, coba bayangkan di malam Lailatul Qadar, kita kan tidak tahu kapan kejadiannya kan, apa Allah turunkan itu keutamaan kemuliaan itu 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan itu. Bisa tidak dibayangkan justru orang di malam itu sedang beraktivitas yang tidak ada keutamaannya. Walaupun kita tahu aktivitas suami istri itu juga adalah ibadah. Aktivitas suami istri itu ibadah, tapi tidak dalam konteks itu. Kita melakukan ibadah makhluk. Dan nilai ibadah yang lebih unggul di antara dua jenis ibadah ini tentu saja adalah ibadah makhluk, yang memang itu ada ketentuan syar'i, hukumnya wajib ya. Ibadah ghairu mahdhur yang tidak murni dengan Allah ya. Ibadah ghairu mahdhur itu kan yang murni ya. Tapi kalau dia ada interaksi dengan orang lain ya, dia akan bisa melampaui ibadah mahdhur kita kalau itu bersifat darurat. Itu bersifat darurat. Bahkan Nabi pernah menyebut seorang yang memenuhi hajat saudaranya, dia penuhi satu kebutuhan dia selesaikan satu masalah yang dihadapi saudaranya, satu hari itu dia lakukan, maka satu hari amal dia memenuhi hajat saudaranya itu satu hari saja tidak bisa ditandingi oleh orang yang iktikaf 2 bulan. Ya, kalau ibu kita lagi sakit misalnya, kita anak satu-satunya yang barangkali punya waktu lowong untuk mengurus ibu kita, satu hari mengurus ibu kita itu tidak bisa dilampaui oleh orang yang iktikaf zikir terus, baca Quran terus selama 2 bulan. Jadi ini pembandingnya. Tapi dalam keadaan suami istri kan ini tidak ada kedaruratannya ya. kecuali memang mohon maaf ya, kecuali ada aspek-aspek secara
kejiwaan yang memang itu dianggap sebuah kelainan. Mohon maaf ya, sehingga tidak bisa meninggalkan aktivitas ibadah suami istri. Kita tahu ya, dalam kajian ilmu medis atau psikologi ya, kita mengenal satu bentuk kelainan yang dialami manusia secara psikologi yang istilahnya hyperseksualitas ya, dan banyak sekali terjadi persoalan rumah tangga karena ini tidak dikendalikan. Di zaman Nabi ada ya seorang sahabat yang mengalami keadaan psikis seperti itu ya, pokoknya kalau sudah pelajari ke istri suka ya. Ini dialami laki-laki dan tidak sedikit juga yang mengalaminya adalah kaum perempuan. Di zaman Nabi ada ya, sampai dia cerai beberapa kali karena tidak sanggupnya istri ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kita sudah bisa kategorikan ini keadaan darurat. Maka dia boleh mengabaikan ya aktivitas ibadah sunnah ya, dahulukan dulu daripada ini kan sebenarnya beramal sunnah ini kan tinggal mempertimbangkan apa maslahat dan modal ya. Kaidah syariah kan begitu, maqasid syariah itu kan ya banyak hal yang harus dilindungi ya, terutama terkait dengan memelihara manusia, memelihara kita dari tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau memang ya kondisinya darurat, silakan dahulukan yang lebih maslahat. Nah, kalau para ulama menafsirkan hadis itu juga ada versi yang lain ya, begitu. Jadi kalau ada hajat di luar boleh batalkan. Misalnya kalau ada yang mau hidupkan akidah itikaf 10 hari terakhir yang sudah terbiasa, kalau dia ingin membatalkan, kalau dia punya hajat di luar, maka tinggal membatalkan niat itikaf. Setelah dia selesaikan hajatnya, nah dia boleh kembali lagi ke masjid, berniat kembali itikaf. Oke? Ya, insya Allah tidak jadi problem itu. Ya, tapi kalau pasangan hidupnya cukup mengerti seperti Bunda Aisyah. Ya, Aisyah itu kan Nabi kalau punya hajat saja yang tidak harus dia keluar, itu Nabi tidak keluar, tapi hajatnya tetap ditunaikan. Nabi misalnya pagi-pagi bangun kemari rambut acak-acakan, Nabi hanya mengeluarkan kepalanya. Aisyah yang menyisir. Oh, sebentar ya. Ya. Nanti sesi kedua baru kita coba. Ada lagi? Tunggu, tadi ini. Oh, kifarat itu ada perbedaan antara para ulama ya. Sholat kifarat ya. Itu misalnya orang yang sudah tidak tahu dia seberapa kali meninggalkan sholat bisa ditutup dengan sholat kifarat. Nah, terjadi perbedaan. Ada yang menganggap hadis ini ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil sandaran untuk melaksanakan sholat kifarat. Dalam buku yang saya pegang juga penjelasan mengenai sholat sunnah ya, tidak ada penjelasan khusus mengenai sholat kifarat yang ditulis khusus oleh Kiai Haji Abdul Muin Maututo. Beliau sudah kumpulkan sholat sunnah itu ya. Saya hanya baca ada sholat hadiah orang yang sudah meninggal ya. Kalau kifarat ya, silakan yang meyakini ya, saya tidak mau menghalangi untuk mengamalkan itu ya. Cuma yang jelas sebaiknya untuk yang dosa-dosa yang masa lalu itu ya cukup saja dengan merutinkan sholat taubat, kan itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Baik ya, terima kasih. Kita masuk sesi 2 ya, beri kesempatan kepada Pak Raja. Terima kasih ya. Semangat saya potong tadi Pak, karena di yang kita tahu Pak ya, selama ini untuk itikaf itu kata Romainya itu apalagi tadi katanya kerja ini dulu kemudian itu sepertinya itu Pak, itikaf itu aturan mainnya tidak bisa berhubungan istri yang tadi Pak. Tapi kalau mungkin saya salah angka, sepertinya ini bisa dilaksanakan dua-dua yang Ustaz sampaikan tadi ya,
Jadi ada sedikit kontra antara yang saya selama ini tahu dengan yang baru sampaikan. Yang pertama Pak. Yang kedua, ya, jadi mungkin saya salah tangkap atau gimana ya Bung Ustaz. Yang kedua tadi disinggung masalah Siti Aisyah yang meriwayatkan mengenai hadis tentang keutamaan di bulan Ramadan yang terakhir ini. Yang saya ingin tanyakan, kenapa istri Nabi ini bukan cuma Aisyah? Banyak istrinya dan mereka mengalami juga Ramadan sebelumnya. Kenapa tidak meriwayatkan keadaan Nabi di waktu itu? Kenapa cuma Aisyah begitu? Ada apa dengan Aisyah? Padahal Nabi ini punya beberapa istri begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasul Ustaz. Jadi kalau kita melihat bahwa di 10 malam terakhir ini itu kita pada umumnya itu kita menghidupkan sholat sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa ada hadis mengatakan bahwa ketika kita melakukan sholat sunnah itu lebih utama di rumah ketimbang di masjid. Jadi sholat sunnah itu lebih utama di masjid di rumah ketimbang di masjid. Begitupun dengan sholat ba'diyah dan qabliyah. Itu ada yang meriwayatkan, saya mendengar bahwa Nabi ketika itu sholat ba'diyah dulu di qabliyah di rumah, baru dia masuk ke masjid. Jadi itu yang kita. Nah, di 10 malam terakhir ini, apakah kita menghidupkan di masjid atau kita menghidupkan di rumah? Kalau kita melihat tadi ada juga periwayatan bahwa Nabi membangunkan Siti Khadijah untuk melakukan aktivitas di 10 malam terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba singkat. Ya. Yang pertama pertanyaan Pak Haji tadi, ya. Itu salah satu tafsir hadis bahwa syad dan miqzaruhu itu ditafsirkan oleh para ulama, Nabi tidak lagi mendahului istri karena memang mau fokus ibadah. Tapi tetap hukumnya mubah, boleh juga mendahului istri. Dengan konsekuensi batalkan iktikaf. Apa tuh? Silakan. Ya, jadi jangan sampai kita salah memahami ini bahwa ini membatasi, apalagi sampai menganggap ini sesuatu yang sebenarnya tercela. Tidak. Ya, jadi silakan ini pilih. Ya, gitu. Baik. Ada dua tadi Pak. Aisyah. Kenapa kok Aisyah itu Allah bisa berapa ribu hadis yang beliau riwayatkan? Pertama pertimbangannya, Aisyah itu bahkan sudah sejak belia itu sudah diminta oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Karena ini bagian dari wahyu. Nabi sudah diarahkan lewat malaikat Jibril. Aisyah pertama dibandingkan istri-istri Nabi yang lain memiliki yang namanya kecerdasan. Ya, kita tahu bahwa hanya Aisyah di antara para sahabat ketika Rasulullah wafat itu yang sering didatangi oleh para sahabat. Jadi hampir semua sahabat itu jadi muridnya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang Nabi diarahkan khusus untuk menjadikan Aisyah itu sebagai gurunya ya umat Islam. Nah itu kelebihan beliau. Bahkan Aisyah itu sudah usianya masih belia itu. Nah itu kan ingatan orang masih belia kan berbeda dengan orang-orang yang usianya sudah lanjut. Di antara istri-istri Nabi lebih banyak yang usianya sudah lanjut.
Yang berikut, ini memudahkan para sahabat. Ya, kalau misalnya kalau Aisyah masih belia, jadi segala umur itu lebih kemistrian, lebih terbuka ya, berinteraksinya lebih enak. Coba tanya Pak Nabi dulu, bagaimana kalau ada keadaan begini antara suami istri? Itu lebih enak kalau ngomong dengan orang yang masih muda. Tapi kalau sudah tua kan, para sahabat ada yang segan, takut kita takut. Nah, jadi ini hikmahnya. Kenapa Allah memilih Bunda Aisyah itu sebagai gurunya umat Islam? Nah, salah satunya kecerdasan beliau itu yang menjadi pertimbangan para ulama, ya, pandangan para ulama kenapa Aisyah punya kelebihan dari istri-istri beliau yang lain. Bukan berarti istri yang lain tidak lebih mulia ya. Mereka punya keutamaan, kemuliaan masing-masing. Bahkan Aisyah pernah cemburu karena Nabi masih suka mengingat Khadijah, karena keutamaan Khadijah yang luar biasa. Di saat orang menahan harta-hartanya, Khadijah itu habiskan hartanya untuk dakwah. Luar biasa. Di saat orang semua mencemooh, menghina, menteror, Aisyah siapkan parahnya untuk menghibur Nabi. Itu begini cemburu Aisyah itu. Ya, berikut. Nah itu bagus. Saya suka pertanyaan ini ya. Saya awali dengan hadis. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi kelihatan malaikat itu selalu bisa melihat rumah-rumah orang beriman itu dari cahayanya yang keluar dari rumah itu. Maksudnya itu berupaya di tempat tinggal kita itu jangan sampai ada benda-benda yang tidak disukai malaikat. Ya, seperti memasukkan anjing ke dalam rumah. Boleh biar anjing, tapi jangan kasih masuk di dalam. Ada patung-patung. Ya, nah, itu sebaiknya jangan ada lah di dalam rumah yang tidak disukai oleh malaikat, bikin malaikat yang masuk. Nah, maksudnya apa? Di zaman dulu belum ada kendaraan-kendaraan yang bisa mengantarkan orang datang lebih cepat. Yang paling cepat waktu itu apa? Kuda ya, gitu. Tapi tidak semua kan orang punya kuda. Sehingga itu ada yang mau dari rumah mau sholat ke masjid itu butuh waktu berjam-jam. Ya, mau subuh jamaah dengan Rasulullah itu harus berangkat dari misalnya dari jam 2. Ya, dia sholat itu dia jam 2 sudah jalan kaki baru bisa sampai ke masjid Nabawi. Ya, sehingga itu memang ada dua kelompok. Yang dua hadis yang pernah menyebutkan bahwa Nabi itu sempat terkesan mengusir orang-orang yang sholat sunat di masjid. Itu orang-orang yang rumahnya dekat masjid. Itu bukan rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Baca di situ Al-Quran, hidupkan sholat sunnah. Lebih utama sholat sunnah di rumah kalian. Tapi orang-orang yang rumahnya jauh, ya, jadi kamu pulang dulu sholat sunnah dulu. Orang pada pulang butuh berjam-jam lagi ya. Sehingga itu Nabi membiarkan mereka menghidupkan sholat rawatibnya di masjid. Nah, sekali lagi tapi ini tidak berbentuk larangan, ya, tidak merupakan hadis larangan. Hanya menunjukkan jangan sampai selama ini rumah kita hanya jadi tempat untuk apa? Bermanja-manja, ya. Rumah kita jadi tempat urusan dunia belaka, gitu, untuk urusan makan, buang air. Oleh karena itu, pemirsa, ya, hadirin jamaah sekalian, ya, mau sekecil apapun rumah yang kita punya, tolong siapkan satu mihrab dalam rumah itu khusus untuk Allah. Saya pernah lihat rumah begitu besarnya, tanah musola tidak ada Pak. Ini rumah Allah kasih besar, kemudian bagian Allah mana? Ya, ada rumah gunung, tapi masya Allah dia tidak pakai buat apapun itu. Di kamar itu hanya satu sudut itu dia taruh saja di situ. Dia tidak pakai untuk aktivitas apapun di situ. Tidak pernah taruh barang-barang kotor di situ. Itu untuk Allah itu. Ya, supaya itulah rumah yang besar ada musolanya, ruangan khusus ya untuk kita ibadah kepada Allah. Terakhir, ya turun. Oke. Terakhir apa tadi? Iya, iktikaf dulu para pemahat juga pernah iktikaf, mereka membuat tenda di pelataran masjid. Kenapa? Ukuran masjid Nabawi kan kecil waktu masih di zaman Rasulullah ya. Sehingga memang sunnahnya iktikaf itu dia dilakukan di dalam masjid. Tapi harus kita ingat ada substansi ibadah. Ya,
zikir. Semua tempat di bumi ini adalah masjid. Pernah dengar di situ ya? Kita bisa sujud di masjid. Ya, jadi agama ini tidak memberatkan. Silakan, yang penting kita sudah siapkan satu tempat khusus. Ya, di situ kita hidupkan bacaan Quran. Kita tetap niat i'tikaf. Ya, kemudian kita jadikan itu sebagai tempat sujud kita, zikir, baca Quran dan seterusnya. Ya, gitu. Insya Allah dengan senantiasa menghadirkan niat, meningkatkan zikrullah, meningkatkan ibadah kepada Allah, insya Allah tetap insya Allah dihitung siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu diganjar dengan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang kita khawatirkan adalah orang yang terjebak dalam aktivitas dunia. Itu aja. Coba bayangkan ya, ada orang di pasar Senggol kalau dari 1003 itu tadi itu bagi celana dalam 1003 selama 83 kan? Dia dibangkitkan dalam keadaan 1003 ya. Jadi sebaiknya tetap di malam hari, sebaiknya mulai dengan program-program yang sudah kami sebut tadi ya. Terutama program sosialnya ada ya, program rupiahnya ada ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan kita, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah karuniakan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan ini insya Allah menjadi sumber pencerahan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna lailatul qadri. Allahumma ballighna lailatul qadri. Allahumma ballighna lailatul qadri. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna al-Qur'an wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah beri kita umur panjang untuk bertemu kembali. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian